Saudara, pemerintah kembali gelontorkan stimulus ekonomi jelang momentum libur sekolah pada bulan Juni hingga bulan Juli 2025. Semangatnya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga daya beli masyarakat hingga meningkatkan konsumsi domestik. Lalu siapa saja masyarakat yang akan menjadi target penerimanya? Apakah kebijakan ini akan mampu mendorong geliat ekonomi khususnya di kuartal kedua? Inilah Dipo Investigasi episode ke-28. Saya Dipo Nurbahagia. Saya menelusuri dan mencari bukti. Pemerintah siap gelontorkan paket stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan pada bulan Juni hingga Juli 2025. Stimulus tersebut antara lain bantuan sosial pangan berupa kartu sembako 200.000 per bulan dan bantuan pangan 10 kg beras. Kedua bantuan ini untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu ada bantuan subsidi upah sebesar Rp150.000 per bulan untuk para guru honorer dan pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Tak hanya bantuan sosial pangan dan subsidi upah, pemerintah juga memberikan beragam diskon. Di antaranya diskon transportasi yang mencakup tiket kereta api sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sebesar 6%, serta diskon angkutan laut sebesar 50%. Diskon tarif tol sebesar 20% juga ditargetkan untuk 110 juta pengendara. Kedua diskon ini akan diberlakukan selama masa liburan sekolah. Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja BPJS Ketenagakerjaan sebesar 50% juga rencananya diperpanjang hingga Januari 2026. Diskon ini ditujukan bagi pekerja sektor padat karya. Untuk pelaksanaan diskon listrik, ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Kita harapkan pada kuartal kedua, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat. Pemberlakuan stimulus ini diharapkan benar-benar bisa menjadi upaya konkret pemerintah dalam membenahi pertumbuhan ekonomi. Namun pertanyaannya, mampukah kebijakan ini memberikan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat? Kita nantikan. Saudara, di tengah kondisi ekonomi yang tengah mendera masyarakat, kebijakan pemerintah diharapkan mampu menjadi jaring pengaman bagi mereka. Lalu seberapa besar sebenarnya manfaat stimulus ekonomi bagi mereka? Saya akan menelusurinya secara langsung, saudara. Saya sedang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Saudara, saya akan berbincang dengan salah satu warga di sini, dengan Pak Hendri dan Bu Ati. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siap. Pak Hendri dan Bu Ati ini bekerja sebagai? Saya ojol. Ojol. Bu Ati? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, berarti untuk pengeluaran per bulan itu mengandalkan dari Bapak aja? Iya. Oke. Pak Hendri, saya mau tanya dengan Bu Ati. Kan pemerintah saat ini sedang memberikan stimulus ekonomi ya. Salah satunya itu diskon tarif listrik. Tapi sebelumnya di bulan Januari juga udah pernah. Dapat nggak sebelumnya? Dapat. Dapat ya? Berasa nggak, Bu? Berasa. Berasa ya? Berasa banget. Membantu banget kalau misalnya ada bantuan tambahan ya. Soalnya buat jajan sekolah anak juga. Oke. Kalau misalnya sebulan pemakaian berapa tuh listrik? Sebulan 200. 200. Setelah ada diskon jadi berapa itu kira-kira? Mungkin agak lama aja kali ya. Tetap 200 mah agak lama aja. Jadi berkurangnya kan kita nggak kelihatan. Kita tetap misalnya habis 2 minggu nih, bisa 3 minggu. Nah seminggu lagi kan kita baru harus isi 100. Tapi kan nanti mungkin harusnya 2 minggu, 3 minggu lagi baru kita isi. Misalnya kan itu aja sih, paling itu aja. Jedanya aja. Listriknya pakai daya? 900. 900. Meterannya ada, Bu? Ada. Coba saya lihat boleh ya? Ya. Oh, ini meterannya ya, Pak, Bu? Iya. Dayanya 900. Ini bunyi, Bu? Iya, lagi bunyi lagi. Mau habis berarti ya tokennya ya? Penggunaan listrik 900 volt ampere ini untuk lampu ya, Pak, Bu, TV, kipas sama kulkas di belakang. Boleh saya lihat ya?
Misi ya, Dek. Kalau pokoknya kalau hujan gede ya air masuk. Oke. Ini ruang apa, Pak? Ruang tidur? Ruang tidur? Ya ruang serbaguna lah. Oh, ruang serbaguna. Ini kulkasnya. Oh, ini kulkasnya. Terus ada apa lagi? Oh, mesin cuci di sini. Ah, Misi ya. iya. Oke, mesin cuci di sini. Kompor. Pompa air nggak ada, Bu? Di kamar mandi. Itu pompa air. Oh, pompa air di kamar mandi. Tapi cukup daya 900 itu cukup ya untuk Cukup. operasional listrik ini ya.